Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, hari Senin tanggal 6 bulan Maret tahun 2023, bersama dengan saya, Pendeta Aji Santoso Mita Limpah, akan mengajak kita dalam pembacaan dan perenungan dari kebenaran firman Tuhan, yang dimana diambil sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu Perjanjian Lama, Bilangan pasal yang ke-21, ayat yang keempat hingga ayat yang ke-9. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian, sebelum kita membaca dari kebenaran firman Tuhan ini, mari kita rendahkan hati kita memohon tuntunan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Sorgawi di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena begitu melimpah berkat dan anugerah Tuhan yang boleh terjadi di sepanjang hidup kami. Entah itu dalam setiap sukacita bahkan duka cita, kami tetap selalu bersama-sama dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan dari kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, nyatakanlah roh hikmat, kebijaksanaan, akal budi, pekerti kepada kami, supaya kami boleh mengerti, terlebih kami boleh melakukan dari kebenaran firman-Mu sepanjang hidup kami. Dan berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk melakukan dari kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam oleh Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Perjanjian Lama, Bilangan pasal yang ke-21, ayat yang keempat hingga ayat yang ke-9. Di bawah judul perikop, Ular Tembaga. Demikian bunyi dari kebenaran firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami telah berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian, yang akan menjadi perenungan kita dari Bilangan 21 ayat 4 hingga ayat yang ke-9, dengan sebuah tema kasih karunia Allah yang menghidupkan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian, dari tema ini kita mau memahami bagaimana manusia yang sudah mati oleh karena dosa-dosa telah menjadi hidup oleh karena kasih karunia daripada Allah. Bagaimana juga umat Israel ketika itu yang sebagai budak, oleh karena kasih karunia daripada Allah, mereka dimerdekakan. Mereka diizinkan untuk keluar, untuk memiliki tanah Kanaan. Sehingga bagaimana kitab dari Bilangan ini juga mau menjelaskan tentang bagaimana perjalanan dari umat Israel di padang pasir menuju tanah Kanaan dan menduduki tanah Kanaan itu sendiri. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian, kitab Bilangan ini juga hendak menyoroti bagaimana ujian-ujian yang dihadapi oleh bangsa Israel di padang gurun, yang dimana bilangan dari kitab Bilangan ini juga mencatat tentang pemberontakan umat atas perjanjian Allah dengan umat Israel. Begitu juga peristiwa-peristiwa penggambaran dan pendudukan
Kanaan oleh umat Israel. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, marilah kita lihat Bilangan pasal yang ke-21 ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-9 ini, yang dimana memperlihatkan bangsa Israel, umat Israel ini yang hidupnya bersungut-sungut. Kita mengetahui bahwa kata sungut-sungut itu adalah bentuk ketidaksetiaan dan ketidakpercayaan umat kepada Allah. Kalau kita melihat dan membaca ayat-ayat sebelumnya dari kitab Bilangan ini, di mana umat Israel berperang melawan bangsa Kanaan yang di tanah Negeb yang dipimpin oleh Raja Arab ketika itu. Nah, di dalam peperangan itu umat Israel mengalami kekalahan, sehingga sebagian dari umat Israel itu ditawan oleh mereka. Lalu umat datang kepada Allah dan meminta pertolongan, sehingga umat juga bernazar kepada Allah. Apabila Allah bisa mengalahkan, membantu mereka bisa mengalahkan bangsa ini, maka mereka juga akan senantiasa lebih taat dan setia kepada Allah. Lalu Allah mengabulkan permintaan umat Israel, sehingga kemenangan itu boleh dimiliki oleh umat Israel ini. Setelah mereka menang melawan Kanaan, umat Israel melanjutkan perjalanan, yaitu dari Gunung Hor menuju Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Nah, oleh karena perjalanan yang mengelilingi, perjalanan yang memutar, itu sungguh sangat jauh. Karena kalau kita berbicara tentang situasi geografis, yang dimana itu juga adalah padang pasir. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, umat ketika itu sangatlah keletihan dan bersusah payah, sehingga umat tidak lagi mampu untuk menahan hati. Mari kita lihat pada ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, bagaimana umat sungguh kecewa kepada Allah dan kepada Musa yang diperintahkan Allah untuk memimpin umat. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Kenapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini?" Itu adalah perkataan yang disampaikan oleh umat. Sebab di sini tidak ada roti dan air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, ini adalah bentuk perkataan yang disampaikan oleh umat-umat kepada Musa, yang menyampaikan perasaan kekecewaan mereka. Sikap sungut-sungut mereka adalah keinginan tentang hal makanan. Mereka memikirkan soal perut yang kelaparan pada saat itu. Bahkan mereka sangat muak dengan cara Tuhan memelihara hidup mereka, yang dimana mereka dapat hanyalah makanan mana, dan makanan mana itu adalah makanan yang hambar, dan hanya itu yang mereka miliki. Dan umat menjadi muak ketika makanan yang mereka makan hanya itu saja. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, di sini mereka memperlihatkan sikap tidak tahu bersyukur. Sesungguhnya itu adalah cara mereka untuk tidak mati. Tuhan memelihara kehidupan mereka supaya mereka sampai ke tanah Kanaan dengan tidak kelaparan. Tetapi umat ini mereka kecewa karena mereka hanya dapat makan mana yang hambar saja. Mereka tidak memahami karya keselamatan Allah yang sudah selama ini telah Allah kerjakan, dan mereka tetap belum berubah di dalam sikap dan mental mereka. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, Allah sangat membenci orang yang bersungut-sungut di dalam kehidupannya, sehingga dikatakan Allah mendatangkan hukuman, yaitu ular, yang dimana kalau kita baca, ular itulah yang menyerang umat Israel di padang pasir ketika itu.
dan ular itu memagut mereka sehingga umat Israel banyak yang mati. Nah, kemudian kita lihat pada ayat yang ketujuh. Oleh karena ketakutan yang mereka rasakan oleh dikejar ular, umat akhirnya mendatangi Musa. Mereka mengaku akan dosa-dosa mereka karena mereka telah bersungut-sungut dan menyalahkan Allah dan Musa. Umat bermohon kepada Musa agar Musa berdoa kepada Allah dan memohon kepada Allah supaya ular itu dijauhkan dari mereka. Dan kalau kita lihat pada ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, apa yang menjadi respon Allah atas doa dan permohonan Musa? Ternyata di situ Allah tidak tinggal diam saja. Allah tetap menolong dan menjawab permohonan daripada Musa. Kemudian Allah menyuruh Musa untuk membuat sebuah tiruan ular tedung, agar ketika umat yang telah terpatuk dan ketika mereka melihat di tiang ular tedung itu, mereka disembuhkan dan mereka diingatkan dari kejadian-kejadian yang bahaya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, kalau kita lihat di dalam kehidupan kita pada saat ini, pergumulan hidup tentu selalu ada dari berbagai jenis, rupa, dan bentuknya yang menghampiri kehidupan kita. Namun, ketika kita menghadapi pergumulan, bagaimana kita bisa mencari bantuan, mencari solusi, itu adalah hal yang perlu kita perlihatkan. Apakah kita menyerah, tidak terima dengan keadaan, bahkan kita sama seperti umat pada saat itu yang hidupnya bersungut-sungut? Jika demikian, situasi yang kita hadapi tidaklah menjadi ringan atau tidaklah menjadi lebih baik kalau kita hanya bersungut-sungut dan berkeluh kesah. Masalah itu dapat membuat kita menjadi memberontak kepada Allah. Namun sebaliknya, di dalam setiap masalah, di dalam setiap pergumulan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, kita boleh datang kepada Allah. Kita mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kita, dan terlebih kita mensyukuri atas karunia dan anugerah Allah yang boleh terjadi di dalam setiap waktu yang terdahulu, saat ini, dan yang akan kita terima di waktu yang mendatang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, yang dimana artinya keselamatan telah umat Israel terima. Namun mereka tidak menyadari bahwa begitu luar biasa kasih anugerah Tuhan yang boleh menuntun mereka. Tuhan tidak membiarkan umat ini menjadi mati kelaparan, tapi Tuhan tetap memberikan pengajaran kepada umat. Walaupun di tengah-tengah keadaan yang berat, mereka tetap masih bisa makan. Namun respon yang dialami oleh umat ini, mereka mengeluh. Mereka berkeluh kesah dengan keadaan yang begitu berat. Bahkan yang terucap, mereka menyalahkan Musa dan Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, demikian juga kita saat ini. Keselamatan itu juga telah kita terima, telah Allah nyatakan bagi kita, yang dimana melalui Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ini adalah bentuk dari kasih anugerah Allah yang begitu luar biasa yang dianugerahkan kepada kita, sehingga kita boleh diselamatkan daripada dosa. Ini adalah dasar daripada kita supaya senantiasa mensyukuri di dalam setiap kehidupan kita, sehingga juga ketika di dalam berbagai masalah, berbagai pergumulan berat atau kecilnya, kita tidak bersungut-sungut, kita tetap kuat dan teguh
kita tetap percaya, kita tetap mengandalkan Tuhan satu-satunya yang dapat menolong kita. Karena Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, sikap yang bersungut-sungut adalah bentuk yang memperlihatkan bahwa kita sebagai pribadi yang tidak percaya, sebagai pribadi yang tidak setia, dan sebagai pribadi yang memberontak kepada Allah. Biarkanlah kebenaran firman Tuhan ini boleh mengingatkan, menguatkan kita supaya kita tetap kuat untuk menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh berterima kasih karena anugerah dan karunia Tuhan yang begitu melimpah di sepanjang hidup kami. Pertolongan Tuhan juga boleh terjadi secara nyata dan ajaib. Bahkan sampai detik ini, Tuhan tidak pernah tinggal diam, selalu ikut dan turut campur tangan membuat kehidupan kami jauh menjadi lebih baik lagi. Ya Bapa Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih bila mana kami telah merenungkan dari kebenaran firman-Mu, yang dimana mau mengajarkan kami supaya kami tidak sama seperti bangsa Israel, umat Israel yang pada saat itu yang hidup mereka bersungut-sungut di dalam setiap keadaan yang berat yang boleh mereka terima dan jalani. Ajarkan kami ya Tuhan, supaya kami tetap menyadari bahwa pertolongan Tuhan begitu sangat luar biasa yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami. Terkadang kami manusia, kami melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami hanya mencari yang sesuatu menjadi keinginan kami sendiri. Jauhkan kami dari pemikiran-pemikiran yang tidak baik ya Bapa. Melainkan kami boleh tetap selalu mengandalkan Tuhan, mengakui setiap dosa dan kesalahan kami, dan kami boleh berjalan dengan teguh di dalam iman kami. Ya Bapa Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini juga kami bersama-sama melipatkan setiap tangan, nundukkan kepala kami, dan menyatukan setiap hati dan pikiran kami. Kami naikkan doa, pinta dan harapan kami, terkhususnya kepada bangsa dan negara kami Indonesia. Mari Tuhan boleh jaga, Tuhan boleh berkati, urapi dan jamah, sehingga kami boleh hidup berbangsa dan bernegara di dalam kedamaian dan kesejahteraan. Begitu juga para pemimpin-pemimpin kami dari tingkat yang paling atas hingga tingkat yang paling bawah. Kami yakin dan percaya para pemimpin kami ini telah Tuhan percayakan tugas dan tanggung jawab kepada mereka. Mari Tuhan tetap senantiasa boleh bersama-sama dengan mereka, mengurapi dan menjamah, menyatakan roh hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mereka boleh mengerjakan, melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh hikmat yang mendatangkan kesejahteraan kepada setiap masyarakat. Ya Bapa Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini juga kami ingin berdoa kepada gereja-Mu dimanapun berada, terkhususnya gereja Kalimantan Evangelis. Biarkanlah Tuhan boleh memberkati, Tuhan boleh mengurapi, Tuhan boleh menjamah setiap visi dan misi. Biarkanlah gereja-Mu ini sebagai tempat untuk mendatangkan sukacita yang tak terhingga. Gereja-Mu ini juga sebagai tempat bagi mereka-mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus boleh dimeteraikan, dan bersama-sama dengan kami para umat-umat Tuhan pada saat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa Tuhan Yesus Kristus, begitu juga Tuhan boleh memberkati para pekerja, para pelayan-pelayan-Mu, entah itu dari para pendeta, evangelis, penatua, diakon, para pikaris, guru sekolah minggu, guru agama, mahasiswa, dan siapapun mereka yang menyerahkan hidup dan kehidupannya untuk melayani Tuhan. Tuhan jangan tinggal diam ya Bapa. Berkati mereka, urapi mereka dan jamah mereka. Biarkan mereka tetap semangat dengan hati yang menggebu-gebu, dengan hati yang membara, selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Begitu juga ya Bapa, tidak lupa kami ingin berdoa kepada janda duda, anak yatim piatu, orang-orang yang
terpenjara, orang yang terlantar, Tuhan juga boleh jamah mereka. Tuhan hadir tengah-tengah mereka, memberikan rasa keberadaan, sehingga mereka tidak merasa kesepian. Mereka tetap selalu merasakan kehadiran Tuhan yang boleh menguatkan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terlebih pada saat ini juga kami ingin berdoa kepada jemaat-Mu, yaitu Jemaat Itohonyi di Tumbang Bahan dan Jemaat-Mu di Muara Laung. Tuhan juga boleh berkati jemaat-Mu ini, setiap visi dan misi, setiap pelayanan yang ada di dalamnya. Biarkanlah melalui jemaat-Mu ini begitu banyak orang-orang yang boleh dapat mengenal, dapat menjadi saksi, dapat mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Di dalam setiap tutur kata kami yang terbatas ini, kami berserah dan kami ingin mempertaruhkan setiap hidup dan kehidupan kami, supaya kami tetap selalu boleh berkenan dan berjalan di jalan kebenaran-Mu. Hanya di dalam oleh Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.